Jay Itzes ditanya alasannya mau membela timnas Indonesia. Dia memberi jawaban mengharukan. Kepada rekannya di timnas Indonesia, Tom Hai, Jay Itzes menceritakan mengapa menerima tawaran untuk bermain bersama tim Garuda, bahkan menjadi kapten. Menurut pemain Venezia tersebut, alasan paling kuat untuk berseragam merah putih adalah keluarga. Ya, saya tak perlu memikirkan itu karena bagi saya tidak tahu. Tetapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya, mewakili keluarga saya, ungkap Jay Itzes. Jay mengatakan, ketika dia mempunyai kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi dia itu seperti lingkarannya telah komplit. Karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada 1964, ketika dia berumur sekitar 25 tahun. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia. Dan ya balas budi kepada Indonesia, membanggakan keluarga saya bermain di sana, ujarnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Jay juga mendapat tugas menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sudah memakai ban kapten dalam 5 laga skuad Garuda, termasuk saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan lalu. Jay bercerita soal perannya tersebut di lapangan. Dia mengaku menjadi kapten adalah hal yang biasa baginya. Walau demikian, Jay juga mengakui menjadi kapten adalah suatu kebanggaan untuknya. Dia akan tetap melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia, terlepas jadi kapten atau tidak. Transfer pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, dari FC Utrecht ke Oxford United diyakini akan berjalan mulus. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar. Seperti diketahui, posisi Romeni di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya setelah hadirnya Miliano Jonathans. Kabar yang berhembus kencang, FC Utrecht akan menjual Romeni kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Menanggapi situasi transfer Romeni, Van Laar meyakini bahwa striker berusia 24 akan menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer nanti. Terlebih saat ini Oxford United dikabarkan menjadi tim yang cukup serius untuk meminangnya. Saya rasa peluang Ole Romeni untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, kata Van Laar. Van Laar meyakini transfer Romeni tidak akan berjalan rumit, mengingat Oxford United dimiliki oleh Anindya Bakri yang merupakan pengusaha asal Indonesia. FC Utrecht juga dirasa tidak akan keberatan dengan nominal yang nantinya akan ditawarkan. Cukup disayangkan tentunya jika Romeni hengkang dari FC Utrecht, mengingat dia merupakan salah satu pemain andalan bagi tim tersebut. Sejauh ini dia sudah mengemas 2 gol dari 14 laga yang telah dimainkan di semua kompetisi. Ketum PSSI, Erick Thohir membeberkan bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan naturalisasi tambahan di 2 posisi. Walau sudah melakukan naturalisasi, PSSI tidak menutup pintu untuk menambah pemain diaspora. Erick Thohir mengungkapkan bahwa skuad Garuda memerlukan 150 pemain terbaik. Lebih lanjut, Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini fokus PSSI adalah untuk memproses Ole Romeni yang sudah datang ke Indonesia. Kendati fokus dengan Ole Romeni, EKS Presiden Inter Milan ini menyatakan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan naturalisasi untuk mengisi posisi gelandang serta penyerang. Akan tetapi, Ketum PSSI tidak menyebutkan siapa target naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Dari pernyataan itu, ada 2 nama pemain keturunan yang memiliki posisi tersebut. Mereka adalah Miliano Jonathans serta Jairo Ridewald. Kedua pemain sudah menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini masih belum dipastikan apakah mereka bakal diproses oleh PSSI. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kembali mencuat setelah kegagalan skuad Garuda melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Ada pencinta sepak bola Indonesia yang mendukung Shin Tae-yong untuk dipertahankan, sampai melihat hasilnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ada juga yang meminta pelatih asal Korea Selatan itu dipecat karena taktiknya sudah mentok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan wawancara dengan media Korea Selatan Best 11. Erick Thohir ditanya soal Shin Tae-yong. Erick Thohir sangat respek dengan prestasi yang ditorehkan Shin Tae-yong selama membesut timnas Indonesia. Saya menghormati banyaknya prestasi yang diraih pelatih Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami dapat membantu Shin Tae-yong untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Bagaimana menyusun dan mengembangkan program untuk itu, kami banyak berdiskusi mengenai program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia secara lebih kreatif. Tutupnya. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald jadi perbincangan usai seperti mengirim kode bakal membela timnas Indonesia usai memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Jairo Riedewald sempat mengutarakan ketertarikan membela timnas Indonesia pada Februari lalu. Kini namanya pun kembali jadi pembicaraan setelah pemain bertahan ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Jairo Riedewald bisa menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sedangkan ayahnya keturunan Suriname. Karier sepak bolanya diawali di Akademi SV Overbos. Ia kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun kemudian, Ajax Amsterdam menerima Riedewald. Ia bertahan lama di ibu kota Belanda hingga membela tim muda Ajax dari U19 hingga U21. Pada 2014 jadi pembuktian Jairo Riedewald saat promosi ke tim utama Ajax kala dirinya berusia 18 tahun. Selama 3 musim di tim utama Ajax, Riedewald mengemas 93 penampilan dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist di Eredivisie. Di usia yang baru 21 tahun, Riedewald menerima tawaran Crystal Palace untuk merumput di Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar rupiah jadi biaya transfer Riedewald kala itu. Bersama Crystal Palace, Riedewald mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Ia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia, Royal Antwerp, di bursa transfer musim 2024/2055. Tentu dengan pengalamannya, Jairo Riedewald bisa jadi tambahan amunisi berharga bagi timnas Indonesia. Bek kiri Aston Villa Ian Maatsen merupakan pemain grade A. Dirinya sangat digadang-gadang oleh jagat maya pecinta sepak bola Indonesia bakal menjalani naturalisasi. Kabarnya Ian Maatsen bisa diproses oleh PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Beredar kabar pula bahwa bek berusia 22 tahun tersebut ingin dinaturalisasi PSSI jika timnas Indonesia lolos pada Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung olehnya. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama. Keputusan akan saya ambil jika timnas Indonesia mereka lolos Piala Dunia Asia, kata Ian Maatsen. Menurut informasi itu, Ian Maatsen sangat ingin membela timnas Indonesia. Namun dirinya harus mendapatkan posisi utama di timnas. Maatsen kabarnya memiliki garis keturunan Indonesia, mempunyai darah Jawa dari ibunya. Lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002. Kedatangannya tentu akan memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia dan memberikan opsi lebih banyak pada Shin Tae-yong.